Baik, perkenalkan nama saya Dinis Mores Tirman Padabain dengan NIM 331-20126. Saya akan membahas tentang akuntansi sektor publik. Materi perencanaan publik. Teori perencanaan publik. Perencanaan secara konvensional didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun sebelumnya. Perencanaan atau planning adalah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Hal ini dapat ditempuh dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini. Jadi, aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi, perencanaan pembangunan terdiri dari 1. Perencanaan makro. Perencanaan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. 2. Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan sektor, yaitu kumpulan dari kegiatan atau program yang mempunyai persamaan karakteristik serta tujuan. 3. Perencanaan regional. Perencanaan ini menitik beratkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. 4. Perencanaan mikro. Perencanaan skala terinci dalam perencanaan tahunan, yaitu penjabaran dari rencana makro, sektoral maupun regional ke dalam susunan proyek dan kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan serta penganggarannya. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan diikuti dengan pembuatan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Konsekuensi semakin besarnya peran pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah dibutuhkan data dasar yang lebih lengkap lagi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah agar setiap tahapan pembangunan dapat dilandasi oleh data yang lebih aktual. 2. Dibutuhkan sumber daya manusia yang lebih baik lagi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. 3. Dibutuhkan partisipasi masyarakat dan swasta yang semakin besar dalam proses pembangunan. 4. Dibutuhkan kreativitas untuk mencari sumber pendapatan daerah yang baru. Hal itu untuk mengimbangi pertumbuhan pembangunan daerah yang semakin pesat. Sistem perencanaan publik. Pada setiap hierarki atau jenjang, perencana mempunyai fungsi ganda sebagai sasaran yang harus dicapai oleh jenjang di bawahnya dan merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh jenjang di atasnya. Ada dua jenis rencana, yaitu 1. Rencana strategi yang disusun untuk mencapai tujuan umum organisasi, yaitu pelaksanaan misi organisasi, dan 2. Rencana operasional yang merupakan rincian tentang bagaimana rencana strategi dilaksanakan. Sistem perencanaan mencakup 5 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu 1. Politik, 2. Teknokratik, 2. Partisipatif, 4. Atas bawah, 5. bawah atas. Perencanaan menurut pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga satuan kerja. Perencanaan menurut pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan mereka ditunjukkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang yang ada di dalam organisasi. Rencana yang berasal dari proses atas bawah dan bawah atas diselaraskan melalui kemusyawaratan yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, maupun desa.
Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan, yakni 1. Penyusunan rencana, 2. Penetapan rencana, 3. Pengendalian pelaksanaan rencana, 4. Evaluasi pelaksanaan rencana. Pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian. Hal ini dilakukan oleh pemimpin unit organisasi selama pelaksanaan rencana tersebut. Selanjutnya, pemimpin unit perencanaan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan unit kerja organisasi sesuai tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan atau input, keluaran atau output, hasil atau result, manfaat atau benefit, dan dampak atau impact. Siklus perencanaan publik. Dalam mencapai perencanaan yang efektif, ada banyak hal yang sering menjadi halangan seperti 1. Kegagalan manajemen dalam memahami sistem yang diterapkan di sekitar area organisasi. 2. Kurangnya dukungan manajemen terhadap sistem perencanaan. Pimpinan kurang mendukung dan berperan serta dalam segala kegiatan. 3. Kegagalan memahami peran penting perencanaan dalam proses manajemen. Berikut siklus perencanaan publik. 1. Evaluasi hasil pelaksanaan tahun lalu dan penetapan prosedur perencanaan. 2. Organisasi pendukung perencanaan. 3. Penetapan asumsi perencanaan. 4. Kriteria evaluasi hasil perencanaan (SPM). 5. Penyusunan indikator program. 6. Menyusun kertas kerja perencanaan strategi dan program. 7. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan. 8. Penutupan usulan perencanaan strategik. 9. Penentuan draft skala prioritas dan plafon anggaran. 10. Penentuan usaha rencana program kerja. 11. Penyelesaian draft dokumen perencanaan. 12. Pembahasan draft dokumen perencanaan. 3. Penetapan dokumen perencanaan. Teknik perencanaan publik. Ada 5 ragam tingkat perencanaan, yaitu 1. Perencanaan komprehensif. Perencanaan komprehensif dan lingkungan geografis biasanya berupa wilayah, organisasi secara keseluruhan, skala waktunya biasa jangka panjang dan unsurnya tertuju pada demografi, pembangunan ekonomi, transportasi, pembangunan lahan, fasilitas masyarakat, kegunaan publik, karakteristik atau keterbatasan lingkup, dan peluang rekreasi. 2. Perencanaan sistem. Perencanaan sistem mengukur kebijakan dan program untuk jaringan kerja khusus dan fasilitas masyarakat seperti sistem pembangunan buangan limbah. 3. Perencanaan di tingkat daerah. Perencanaan daerah biasanya sesuai dengan subjek dalam perencanaan komprehensif, dalam bentuk yang lebih detail dan lingkup geografis yang terbatas. Perencanaan berfokus pada salah satu bagian dari daerah bersangkutan. 4. Perencanaan subsistem. Perencanaan subsistem adalah perencanaan yang secara teknis lebih detail untuk subsistem dari fasilitas komunitas secara luas. 5. Perencanaan tempat atau site plans. Perencanaan tempat adalah perencanaan untuk menentukan tempat atau komponen khusus dari fasilitas komunitas secara luas seperti perawatan tumbuhan dan perpustakaan. Survei. Ada 3 jenis survei yang biasanya digunakan. 1. Survei melalui pos. Survei ini murah, tidak memerlukan pelatihan atau perekrutan pewawancara, mengizinkan subjek merespon dengan sesuka hatinya, dan menyediakan subjek waktu untuk menjawab secara rinci setiap pertanyaan yang mungkin memerlukan ketelitian, misalnya beberapa peran hipotek per bulan untuk pajak properti. 2. Survei melalui telepon. Survei melalui telepon dapat dilakukan dengan cepat, lebih murah ketimbang survei perorangan, dan menghindari bias yang disebabkan oleh penerima
penerimaan responden. 3. Survei per orang. Survei ini akan berjalan baik dan dengan kuesioner yang paling panjang atau banyak, mampu mendapatkan populasi yang sangat sulit dijangkau dan merekam respon responden secara visual. Visioneering. Visioneering adalah teknik partisipasi publik yang digunakan untuk membangun cita-cita dan tujuan organisasi yang sering didasari pada tema dalam literatur visioneering. Tema ini kemudian disusun ke dalam pertanyaan visi misi yang lebih berfokus pada image masyarakat di masa yang akan datang. Visioneering digunakan pada awal proses perencanaan. Sampel pada masyarakat dipilih dengan diatur secara informal, akan ditunjuk seorang pemimpin kelompok untuk mengarahkan diskusi. Perkiraan dan ilustrasi sering digunakan untuk menunjuk konsekuensi dari pilihan kelompok. Brainstorming. Teknik brainstorming klasik dapat digunakan untuk memformulasikan maksud dan tujuan, mengidentifikasi isu, mengembangkan strategi, memilih alternatif, dan menyelesaikan konflik. Teknik ini secara garis besar berjalan sebagai berikut. 1. Pertanyaan dibuat dan diajukan kepada kelompok. 2. Masing-masing anggota kelompok menuliskan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. 3. Masing-masing anggota kelompok membaca jawabannya. 4. Masing-masing anggota kelompok mendiskusikan jawaban kelompok secara bergiliran. 5. Jawaban kelompok dihasilkan. Teknik brainstorming secara singkat menempatkan masing-masing anggota kelompok pada tingkat yang sama atau sederajat. Hal ini mencegah adanya dominasi pada salah satu peserta dalam menentukan hasil. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.